Arema FC bangkit. Kemenangan besar atas Barito Putra bawa mereka dekati papan atas Liga 1. Arema FC menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih kemenangan dramatis atas Barito Putra. 3 poin penuh ini membawa mereka semakin dekat ke posisi papan atas. Pelatih dan pemain pun bersyukur atas perjuangan keras yang membuahkan hasil. Akankah tim Singo Edan bisa terus melanjutkan tren positif ini? Para penggemar sudah tak sabar menunggu laga berikutnya. Persebaya kehilangan poin krusial, ego pemain jadi penghambat jalan menuju kemenangan. Persebaya harus menelan pil pahit setelah kehilangan poin berharga akibat tindakan egois pemainnya. Kekecewaan di lapangan ini membuka peluang bagi pesaing lain termasuk Persib yang hanya membutuhkan 5 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara Liga 1. Apakah Persebaya dapat bangkit dari hasil ini? Lihat bagaimana mereka memperbaiki kesalahan di laga berikutnya. Arema FC menang telak 4-2 atas Barito Putra. Ze Gomez ungkap kunci kemenangan Singo Edan. Arema FC meraih kemenangan spektakuler 4-2 atas Barito Putra. Ze Gomez pun membongkar rahasia di balik kemenangan gemilang Singo Edan ini. Apa strategi jitu yang diterapkan Arema? Bagaimana pemain-pemain kunci berperan dalam meraih 3 poin penting ini? Temukan jawabannya di pertandingan seru ini. Kabar gembira untuk bonek. 70% skuad Persebaya dipastikan bertahan di Liga 1 2025. Bonek mendapat kabar gembira. Persebaya resmi mengonfirmasi bahwa 70% skuad mereka akan tetap bertahan di Liga 1 2025. Dengan kekuatan inti yang tetap, apakah Persebaya siap bersaing lebih ketat di musim depan? Para pendukung tentu menanti kejutan besar dari tim kebanggaan mereka. Arema FC masuk 2 besar tim paling tajam di Liga 1. Kemenangan ini jadi bukti kehebatan serangan Singo Edan. Arema FC kini mencatatkan prestasi luar biasa dengan masuk 2 besar tim paling tajam di BRI Liga 1 hingga pekan ke-27. Dengan serangan yang begitu tajam, apakah mereka akan terus menambah jumlah gol mereka? Lihat bagaimana Singo Edan terus menunjukkan kekuatan ofensif yang mengerikan. Persebaya tersandung gol menit akhir PSIS. Paul Munster beberkan kekecewaan di balik kekalahan-kekalahan dramatis di tangan PSIS menyisakan kekecewaan mendalam bagi Paul Munster. Pelatih Persebaya ini tak bisa menutupi kekecewaannya atas kebobolan di menit akhir. Apa yang sebenarnya salah dalam permainan tim? Temukan analisis Paul Munster setelah hasil mengecewakan ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema FC bangkit. Kemenangan besar atas Barito Putra bawa mereka dekati papan atas Liga 1. Arema FC menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih kemenangan dramatis atas Barito Putra. 3 poin penuh ini membawa mereka semakin dekat ke posisi papan atas. Pelatih dan pemain pun bersyukur atas perjuangan keras yang membuahkan hasil. Akankah tim Singo Edan bisa terus melanjutkan tren positif ini? Para penggemar sudah tak sabar menunggu laga berikutnya. Arema FC gila-gilaan bantai Barito Putra 4-2. Lihat aksi spektakuler mereka di laga ini. Arema FC terus melanjutkan tren positifnya di Liga 1 Indonesia dengan kemenangan telak 4-2 atas Barito Putra. Bermain di Stadion Sopriadi Kota Blitar, tim Singo Edan ini menunjukkan dominasinya sejak awal.
Belum genap setengah jam, Dalberto Luanbelo sudah membuka keunggulan dengan gol keras yang menembus gawang Barito. Dedik Setiawan kemudian menambah skor, membuat Arema unggul 2-0. Meski sempat kebobolan lewat tendangan bebas Matias Mier, Charles Lokolingoy menambah keunggulan menjadi 3-1 sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Salim Tuharia tampil sebagai pahlawan pengganti dengan gol cemerlangnya, membawa Arema semakin jauh. 4-2 bertahan hingga akhir pertandingan, Arema semakin menunjukkan taringnya di Liga 1. Jangan sampai ketinggalan aksi-aksi menegangkan ini. Persebaya kehilangan poin krusial, ego pemain jadi penghambat jalan menuju kemenangan. Persebaya harus menelan pil pahit setelah kehilangan poin berharga akibat tindakan egois pemainnya. Kekecewaan di lapangan ini membuka peluang bagi pesaing lain termasuk Persib yang hanya membutuhkan 5 kemenangan lagi untuk meraih gelar juara Liga 1. Apakah Persebaya dapat bangkit dari hasil ini? Lihat bagaimana mereka memperbaiki kesalahan di laga berikutnya. Persib Bandung cuma butuh 5 kemenangan lagi untuk juara Liga 1. Ini yang terjadi dengan pesaing-pesaingnya. Berita besar bagi Bobotoh. Persib Bandung kini hanya membutuhkan 5 kemenangan dalam 7 laga tersisa untuk memastikan gelar juara Liga 1 2024/25. Yang lebih mengejutkan lagi, para pesaingnya di 4 besar gagal meraih poin penuh. Dewa United yang berada di posisi kedua tumbang 0-1 di kandang sendiri melawan Borneo FC. Sementara itu Persija Jakarta harus bermain dengan 9 pemain saat tumbang di tangan Arema FC dan kini mereka tidak bermain di pekan ke-27. Bahkan, Persebaya Surabaya yang berada di posisi ketiga juga gagal memperkecil jarak ke puncak. Dalam laga seru Persebaya kontra PSIS Semarang pada Rabu (12 Maret 2025), Bajul Ijo sempat unggul 1-0 lewat aksi cemerlang Francisco Rivera. Namun di penghujung babak kedua, kesalahan fatal dari Octavianus Fernando dan blunder kiper Arnando Ari membuat PSIS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, merusak peluang juara Persebaya. Ovan pun siap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, namun Persebaya harus segera bangkit untuk mengejar mimpi mereka. Persib kini semakin dekat dengan gelar juara. Arema FC menang telak 4-2 atas Barito Putra. Zul Gomez ungkap kunci kemenangan Singo Edan. Arema FC meraih kemenangan spektakuler 4-2 atas Barito Putra. Zul Gomez pun membongkar rahasia di balik kemenangan gemilang Singo Edan ini. Apa strategi jitu yang diterapkan Arema? Bagaimana pemain-pemain kunci berperan dalam meraih 3 poin penting ini? Temukan jawabannya di pertandingan seru ini. Kemenangan diraih oleh Arema FC setelah mengandaskan Barito Putra dengan skor akhir 4-2 di pekan 27 Liga 1 2024/2025 pada Kamis (13 Maret 2025). Singo Edan tampil dominan di sepanjang pertandingan meski hanya bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Pelatih Arema FC Zul Gomez cukup gembira akan hasil yang diraih anak asuhnya di Stadion Sopriadi Blitar. Menurutnya, kemenangan ini perlu dirayakan karena laga ini menjadi penutup sebelum jeda panjang karena libur Lebaran tahun ini. Saya rasa kemenangan ini cukup adil, kami memulai pertandingan dengan sangat baik, kami adalah tim terbaik dan kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, ucapnya seusai pertandingan. Dalam pertandingan ini, Singo Edan tampil cukup dominan sejak menit awal.
Atas hasil ini, Arema FC kini melesat ke urutan 6 klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 42 poin. Singo Edan sukses menggusur Borneo FC dan PSM Makassar serta Bali United yang berada di urutan bawahnya. Kemenangan ini juga memastikan Arema FC untuk lolos dari degradasi. Kabar gembira untuk bonek, 70% skuad Persebaya dipastikan bertahan di Liga 1 2025. Bonek mendapat kabar gembira. Persebaya resmi mengonfirmasi bahwa 70% skuad mereka akan tetap bertahan di Liga 1 2025. Dengan kekuatan inti yang tetap, apakah Persebaya siap bersaing lebih ketat di musim depan? Para pendukung tentu menanti kejutan besar dari tim kebanggaan mereka. Kabar gembira untuk fans Persebaya Surabaya yakni bonek bahwa sebanyak 70% skuad bajul ijo bertahan di Liga 1 2025-2025. Chief Executive Officer (CEO) Persebaya Surabaya Azrul Ananda belum lama ini memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi saat ini tim bajul ijo dan juga komposisi musim depan. Melirik laga yang masih menyisakan 7 pertandingan, manajemen Persebaya Surabaya tetap memberikan dorongan serta motivasi agar dapat memaksimalkan prestasi di akhir musim 2024/2025. Dengan total 48 poin dari 27 pertandingan yang telah dilakoni Persebaya Surabaya musim ini. Skuad asuhan Paul Munster memiliki margin 9 poin dengan pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Tak cuma fokus pada sisa 7 laga di musim ini, Azrul Ananda juga menyebutkan jika pihaknya sudah menyiapkan komposisi tim yang lebih tangguh musim depan. Manuver yang sudah dilakukan dengan mengamankan 70% skuad yang dimiliki Persebaya Surabaya di musim ini setidaknya bakal dipertahankan hingga musim depan. Bahkan Azrul Ananda juga turut menyebutkan nama-nama pemain yang dipastikan bertahan dengan Persebaya Surabaya musim depan. Beberapa nama tersebut diantaranya adalah Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Tony Firmansyah, dan juga beberapa nama lainnya. Meski mempertahankan 70% skuad Persebaya Surabaya untuk musim depan, Azrul Ananda mengaku bakal tetap mengevaluasi beberapa pemain dan juga staf kepelatihan. Arema FC masuk 2 besar tim paling tajam di Liga 1. Kemenangan ini jadi bukti kehebatan serangan Singo Edan. Arema FC kini mencatatkan prestasi luar biasa dengan masuk 2 besar tim paling tajam di BRI Liga 1 hingga pekan ke-27. Dengan serangan yang begitu tajam, apakah mereka akan terus menambah jumlah gol mereka? Lihat bagaimana Singo Edan terus menunjukkan kekuatan ofensif yang mengerikan. Arema FC mampu mencetak 7 gol pada 2 laga terakhirnya di BRI Liga 1 2024/2025. Catatan ini mengantar Singo Edan menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak kedua hingga pekan ke-27. Arema FC memainkan laga pekan ke-27 pada hari Kamis dalam kurung 13/3 malam waktu Indonesia Barat melawan Barito Putra. Pada laga di Stadion Sopriadi, Arema FC meraih kemenangan dengan skor 4-2. Sebelumnya pada pekan ke-26, Arema FC menang 3-1 atas Persija Jakarta. Keempat gol Arema FC masing-masing dicetak Dalberto, Dedik Setiawan, Charles Lokolingoy, dan Salim Tuhara.
Sementara Barito memberi perlawanan melalui gol yang dicetak Matias Mir dan Axel Runtukahu. Bagi kedua tim, ini adalah laga terakhir sebelum masuk jeda untuk pertandingan internasional. Nah, kemenangan atas Barito Putra membuat Arema FC kini berada di peringkat ke-6 klasemen BRI Liga 1 dengan 42 poin. Secara poin, Arema FC memang sulit untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Mereka tertinggal 15 poin dari Persib Bandung yang ada di puncak klasemen. Namun, secara jumlah gol, Arema FC dan Persib sama. Kedua tim sama-sama mencetak 47 gol. Kami tampil luar biasa melawan Persija Jakarta dan kemenangan itu membuat mental dan motivasi pemain bagus. Kami akhirnya bisa melakukan apa yang kami kerjakan saat latihan pada laga lawan Barito Putra, ucap pelatih Arema FC Ze Gomez. Persebaya tersandung gol menit akhir PSIS. Paul Munster beberkan kekecewaan di balik kekalahan-kekalahan dramatis di tangan PSIS menyisakan kekecewaan mendalam bagi Paul Munster. Pelatih Persebaya ini tak bisa menutupi kekecewaannya atas kebobolan di menit akhir. Apa yang sebenarnya salah dalam permainan tim? Temukan analisis Paul Munster setelah hasil mengecewakan ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kecewa dengan kegagalan timnya mempertahankan keunggulannya 1-0 atas PSIS Semarang ketika laga hampir selesai di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 12 Maret 2025. Gol telat Kapten PSIS, Septian David Maulana pada menit keempat membuat pertandingan harus berakhir imbang 1-1. Kecewa dengan cara kami kebobolan gol di akhir, ujar Munster usai pertandingan. Munster mengatakan ia berusaha untuk menambah gol pada babak kedua setelah gol Francisco Rivera pada akhir babak pertama. Pasalnya, keunggulan 1 gol dianggap belum cukup dan rawan disamakan kedudukan. Alhasil, banyak peluang tercipta namun tidak berbuah gol. Hingga akhirnya, kata Munster, PSIS sukses mencetak gol menyakitkan di menit akhir pertandingan. Meskipun semua orang di Persebaya kecewa, namun Munster mengingatkan bahwa situasi tersebut harus diterima karena biasa dalam sepak bola.